Kita nggak kira sih 18. udah. Oke teman-teman yang lagi menikmati tanggal tua karena ini udah tanggal 18, yang lagi meriang karena musim hujan, yang dilupain mantan karena nggak ada harganya. Solusinya cuma satu, ngobrol dong. Nah kali ini saya lagi ditemenin. Kalau yang episode 1 kemarin teman lama, episode 2 teman baru, ini teman lama lagi, Azer. Hey. Boleh ngerokok nih? Boleh dong. Nah, Azer ini kenal dari SMA ya? Ya, SMA. Kenal dari SMA. Sebenarnya SMA malah nggak terlalu akrab ya? Ya akrabnya biasa lah. Maksudnya setelah lulus SMA kita malah lebih sering punya waktu berdua karena sering ngapel ke Jogja kan? Ya, betul. SMA itu lebih ke karena kita beda ini kan, IPA IPS. Anak IPS itu lebih banyak bolos atau lebih banyak cabut. Kalau anak IPA kan lebih sopan lah bolosnya. Belajarnya itu lebih banyak. Makanya mungkin ketemunya itu malah jarang. Oh ya, kalau pas zaman SMA nakal, ya contohnya Azer ini lah. Udah guru BK udah malah akrab ya. Betul. Sering keluar masuk BK. Karena ya udahlah. Terus sejarah sama Azer ini orang yang unik, nggak ada duanya lah. Ganteng ya, dulu malah sampai disebut kembarannya Christian Sugiono. Itu sebenarnya bukan ini tuh, itu adalah olok-olok sebenarnya. Enggak lah, sumpah, tapi olok-olok yang terpendam. Cuma beneran mirip pada saat itu, Zer. Jauh. Cuma lebih kotor ya karena anak SMA ya. Seperti bumi dan langit. Sejarahnya banyak lah, dari yang unik banget. Saking banyaknya nggak bisa diceritain. Cuma memang setelah kuliah sering ketemu. Kalau saya ngapel nih ke Jogja, sering nginep di tempat kosannya Azer, nginep juga ya. Ya, karena dia itu LDR Tangerang Jogja. Jadi lebih banyak kalau di Jogja ya, namanya mahasiswa kan nggak mungkin kan tidur di hotel atau tidur di miskin lah. Tempat ceweknya juga kan nggak mungkin. Mungkin sih, coba otomatis pasti tidur di teman. Itu teman. Ketemunya Azer, dan ya di satu kos-kosan itu kebetulan yang paling menyambut lah ya Azer ini ya, berdua. Mereka seringnya geng sendiri. Ya, betul. Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung ya, maksudnya main-main sendiri, dan Azer lagi sendiri, aku sendiri, ya akhirnya berdua main. Dan sekarang sudah menjadi seorang Pak Guru ya. Tapi emang dari dulu ada cita-cita jadi guru? Kalau guru sebenarnya bukan cita-cita ya, tapi lebih ke kompromi sebenarnya. Karena orang tua kan guru, ibu itu guru SD. Nah, biasanya kan kalau orang tua guru, anaknya kan pasti disuruh jadi guru juga. Iya. Nah, cuma sebenarnya itu saya nggak pengen jadi guru awalnya, tapi lebih pengen kayak jadi ya kuliah, misalkan pengen ambilnya sastra, pengen jadi penulis, pengen jadi kayak wartawan atau apalah yang ada di bidang itu. Cuma kan dari orang tua kan kayaknya nggak mungkin, maksudnya orang tua pengennya jadi guru. Oh, karena yang ada gambaran itu ya karir seorang guru ya. Makanya komprominya itu nggak apa-apa lah guru, tapi bidangnya itu yang masih berkaitan sama kayak sastra, kayak pengen jadi wartawan atau apa. Makanya tuh milih sejarah. Jadi dari awal kelas 1 SMA itu udah memutuskan kayaknya saya itu mau ambil ini aja.
Dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA. Karena tahu dari kelas 1 SMA itu dari berbagai mapel, entah ekonomi, geografi atau apa, karena dulu IPS kan, Iya. itu sejarah yang paling bisa, paling menonjol bahkan kalau dikatakan di satu sekolah, karena ya yang tak pelajari itu ya sejarah terus. Oh. Makanya dari awal itu, udahlah nggak apa-apa jadi guru, tapi gurunya guru sejarah. Sejarah lah. Kan dulu kan kalau nggak salah sama almarhumah Bu Suci ya. Nah, ya. Ente kan dipuji lah. Masa bisa dibilang dalam hal sejarah pinter gitu loh. Nah, dalam hal sejarah. Saya ingat tuh ya. Ya, sebenarnya bukan pinter, tapi karena sudah difokuskan. Lebih ke berusaha keras lah. Jadi mapel itu. kalau kita misalkan pinternya itu di banyak mapel, itu kan kita nggak kelihatan. Tapi kalau kita dalam satu mapel itu fokus, maksudnya benar-benar dimaksimalkan, itu kan bisa menonjolkan. Nah, Iya makanya sih, jadi strateginya tuh kayak gitu. Di pelajaran bahasa Indonesia, matematika, atau misalkan ya udahlah sosiologi, ya, yang ekonomi, penting rata. Tapi lulus ketika nilai sejarah, ini ya. kita polin. Makanya guru-guru kan yang paling banyak mengapresiasi kan guru sejarah. Dari kelas 1, 2, 3 karena difokuskan di sejarah, ya yang kenal guru sejarah. Tapi emang setelah mendalami dari kelas 1 SMA emang cinta dengan sejarah. Kalau dikatakan cinta, iya. Tapi waktu SMA kan masih kayak, karena bahasanya sejarah itu kan enak. Maksudnya kita itu mempelajarinya itu enak. Beda kalau kita pelajari bahasa Indonesia, yang dipelajari di sekolah itu kan lebih banyak teorinya. Iya, betul. Jarang kita bahas sastranya, novelnya, bukunya karangan siapa, karya itu kan jarang. Nah, kalau sejarah itu kan memang dari zaman dahulu, zaman sekarang ataupun nanti, itu kan bahasnya tetap sama. Tetap sama. Cuma kita bisa ngambil sudut pandang yang beda. Nah, di saat yang lain, teman-teman yang lain itu hanya belajar sejarah itu secara teori, maksudnya sesuai yang dikatakan buku seperti ini. Nah, saya tuh lebih senang menganalisis loh. Kok bisa sih, misalkan materi G30S waktu kelas 12 PKI 1965 itu kan kalau dibukukan ya peristiwanya apa secara kronologis dijelasin. Iya. Tapi jarang yang mau menganalisis kok bisa sih sampai terjadi peristiwa itu misalkan. Ternyata ada cerita politik di belakangnya, ada bahkan ada banyak konspirasi. Nah, itu yang bikin seneng tuh itu. Ya ibarat misalkan ente baca buku, kalau pas sekolah yang ada di buku teori itu sampulnya, cuma sampulnya. Nanti pengen kayak di dalamnya ada apa sih? Iya, nah ternyata waktu di SMA itu kenalan dengan hal-hal ini. Kalau SD, SMP kan kita dapat juga sejarah, tapi kan bener-bener textbook. Tapi ketika SMA, ternyata misalkan peristiwa sejarah itu ada banyak sudut pandang, teorinya juga banyak, makanya ternyata enak dipelajari. Nah, itu keterusan sampai kuliah pun milihnya sejarah. Nah, milih sejarah pun itu bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, langsung pertama. Jadi dulu itu daftar di UNY, Universitas Negeri Jogja. Itu jalur PMDK, kalau sekarang berarti jalur SNM yang pakai nilai rapor. Nah, karena waktu SMA nilai sejarahnya di atas rata-rata, karena memang difokuskan, akhirnya masuk di UNY itu. Berarti kayak ada tips trik juga buat anak-anak sekolah yang sudah bisa menentukan, aku dari kelas 1 pengen jadi apa. Ini justru ini. Jadi kita itu kadang itu belum tahu mau jadi apa kan. Baru ngawang-ngawang. Padahal di umur-umur SMA itu kan dasarnya ya. Kalau dari SMA itu kita udah tahu, misalnya kita mau jadi programmer, berarti kan kita harus matematika di polin, atau fisika di polin, TIK-nya di polin. Jadi ketika nanti kuliah, udah tahu, aku mau jurusan dasarnya ini. Udah dapet ya. Udah bisa menentukan jurusan, nanti tinggal nentuin mau kuliahnya tuh di mana. Misalkan kalau mau jadi programmer bisa ke BINUS atau ke Amikom atau di mana lah, yang intinya itu memang track recordnya bagus di itu. Kalau kayak
pendidikan, berarti kan ke UNY, ke UNES, ke UNS atau ke UPI. Jadi sudah mantep gitu loh. Iya, karena kayak aku dulu kan belum tahu jadi apa. Ya ada gambaran sih, tapi kayaknya pas SMA itu feelingnya tuh masih kayak SD dan SMP. Maksudnya semua mapel yang penting aku bisa nilai yang terbaik. Ya. Tapi malah jadi mana yang tak suka itu aku nggak tahu. Jadi malah kadang kalau udah ke distract satu ya ke distract yang lain, akhirnya malah pas milih kuliah bingung sih. Nah itu kadang itu kita kayak gitu, kita pas udah mau milih kuliah itu malah baru mikirin loh. Nah, baru mikir benar-benar. Ya kan, baru mikirin aku nanti Pilihan kalau pertama ambil apa ya? jurusan ini nanti jadi apa. Misalkan ambil jurusan ini nanti jadi apa. Nah waktu mikirnya itu kan pendek, karena biasanya itu baru kepikiran sesudah lulus. Iya. Padahal sesudah lulus itu kan untuk pendaftaran paling cuma berapa bulan. Iya benar. Nah itu kadang kita bisa aja ke bawah teman, Iya, benar, atau misalkan dari orang tua mengarahkan. Berarti Padahal nggak harusnya sesuai. berapa bulan itu memang udah persiapan untuk ujiannya ya? Harusnya ketika di SMA itu sudah selesai, itu sudah tahu, oh tujuannya itu ke sini, berarti langkahnya harus ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau kita habis lulus SMA misalkan masih mikirin, nah itu kadang waktunya itu nggak cukup untuk kita mempertimbangkan. Nah, coba kalau kita dari kelas 1 itu udah tahu, Iya. enak, benar. gitu. Apa namanya, jatuh cintanya, fokusnya, terus cara gimana sih ini, aku pengen jadi ini, modalnya apa aja udah dapet ya. Kalau dari anak kelas 1 SMA udah mulai mikir ya. Dibandingin pas lulus, mau milih jurusan baru, ya itu pun belum tentu keterima kan. Maksudnya milih pada saat itu, daftar kemana-mana belum tentu diterima, akhirnya kuliah ya bahkan setengah hati bisa jadi kan. Banyak juga yang kayak gitu, istilahnya itu kayak ikut-ikutan, misalkan jurusan apa yang keren ya, HI misalkan, incer HI, padahal dia dari awal itu nggak pernah kepikiran HI, tapi karena mikirnya oh kalau di jurusan HI itu grade-nya paling tinggi, biasanya kayak gitu, berarti cuma HI gengsi lah. gengsi, bagus nih. Atau misalkan hukum, ambil hukum tapi basic sebelumnya nggak terlalu kuat, dengan PPKN misalkan, pelajaran PPKN nggak pernah masuk misalkan, atau nggak memperhatikan. Padahal kan PPKN sama hukum itu kan nanti ada irisannya juga, masalah undang-undang lah, masalah kewarganegaraan lah. Nah, coba kalau dari kelas 1 dari awal itu udah memutuskan kayaknya aku pengen jadi pengacara atau advokat atau apalah. Jadi dari awal itu ke pelajaran PPKN yang banyak orang ngomong itu membosankan, malah diseriusi. Hak warga negara. Nah, itu nanti kuliahnya pun enak. Iya, tapi aneh, PPKN kan zaman-zaman kita juga yang paling renyah untuk keluar dari kelas yang pernah di kelas ente pernah ya setengah kelas ngilang nggak ya? Itu terus masa lalu lah. Soalnya kelasku pernah IPA kan, kelas 2 udah penjurusan kan. IPA terus waktu itu pagi fisika. Fisikanya nyatetnya banyak kok. Setelah nyatetnya banyak, offset 10 menit. Setelah itu PPKN. Biasanya nih, ketika PPKN habis fisika, pusing kita kan, pada bolos di kantin. Nah, karena offset 10 menit, gurunya baru keluar, kita mau ke kantin, guru PPKN udah di depan pintu. Terus masuk tuh, loh, kok tumben penuh ya? Masa-masa SMA jahanam sih. Ya, tapi itu bukan untuk ditiru lah ya. Iya. Tapi kan sejarah ya, balik ke sejarah lagi. Ya. Sejarah itu kan tapi kan ada 2 ya, kalau nggak salah sastra ya, sastra dan pendidikan. Kenapa lebih memilih pendidikan? Ya kan itu dari kompromi dari orang tua. Soalnya kalau misalkan ambil sejarah murni yang keilmuan itu kan dia nanti jatuhnya itu ke misalkan arkeologi, jadi arkeolog itu pun harus S2, atau jadi misalkan yang kerja di museum, misalkan itu kan sejarah murni. Jadi sejarah murni itu nanti dia lebih banyak ke lebih mendalami sejarahnya. Kalau pendidikan kan hanya secara umum,
Iya. Jadi pengetahuan sejarah secara luas supaya kita bisa mengajarkan ke anak. Tapi kalau ilmu sejarah itu lebih ke mendalami, misalkan cara membaca arsip. Arsip itu kan dari bahasa Belanda, otomatis kita juga harus menguasai bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Misalkan kita nanti mau ke arkeologi, berarti kita harus tahu ilmunya, misalkan menentukan umur batuan, ada unsur kimianya dan seterusnya, itu kan lebih mendalam. Nah, otomatis nanti ketika kita lulus dari kuliah, kerjaannya itu ya benar-benar sudah spesifik. Kalau guru kan relatif banyak ya, Iya. lapangan kerjanya itu banyak, soalnya sekolah banyak, bisa jadi dosen juga, Iya, jadi benar. lebih aman lah, pilihan yang aman. Untuk pendidikan. Jadi misalkan kita cita-cita mau jadi wartawan, misalkan kan banyak dari sejarah jadi wartawan, atau misalkan kita mau jadi arkeolog, ternyata nggak kesampaian. Kalau di pendidikan kan paling nggak kita plan A-nya tetap jadi guru. Oh iya benar. Jadi lebih aman. Nah itu Iya. pilihannya itu, karena ya itu aja. Pertama kompromi, yang kedua secara realistis memang lebih Iya sih, aman. emang kadang realistis juga perlu dipikirkan ya. Itu perlu. Bener. Daripada kita memaksakan ya, misalkan Iya. ngambil yang benar-benar kita suka itu, misalkan sastra Indonesia. Ketika kita ambil sastra Indonesia, bukan yang pendidikan bahasa Indonesia, otomatis kan lapangan kerjanya lebih sempit. Walaupun tetap ada, misalnya jadi penulis. Realitanya emang kayak gitu ya. Jadi penulis, jadi copywriter atau apa, itu kan tapi lebih sempit. Makanya pilihan yang aman memang masuknya ke pendidikan. Jadi ilmunya dapat walaupun nggak terlalu mendalam, tapi nanti kita bisa lebih aman lah untuk Tapi emang masalah pekerjaan. kebayang, maksudnya kan ngambil pendidikan ya, pendidikan sejarah. Dan pada saat kuliah itu kebayang nanti aku akan jadi guru itu gimana, akan ngarahnya ke SMA, SMP atau SD. Kalau kebayang udah jelas, karena kita kan kuliah di Pendidikan. kampus pendidikan. Jadi dari awal kita masuk pun Oh iya, udah iya. diarahkan. Ada kayak ilmu-ilmu mengajar. Iya, Terus iya, secara kultur juga akhirnya kita waktu SMA seselengean apapun, nanti ketika kita kuliah ya tetap ditanamkan kamu itu nanti akan jadi guru. teladan lah. Jadi teladan, jadi tetap harus bisa menjaga sikap gitu. Oh. Kayak gitu tetap diajarkan. Misalkan nih paling gampang nih, dulu waktu kuliah itu nggak pernah pakai celana jeans. Padahal kan waktu Oh, iya, kita benar. kuliah itu kan bayangannya kan pakaian bebas. Santai. Pakai Maksudnya jeans. iya apa berkerah paling ya. Pakai kaos berkerah atau apa. Cuma ketika di UNY karena kulturnya itu pendidikan, celana harus kain. Dan rata-rata itu memakai batik atau paling enggak kemeja lah. Jadi kita dari awal itu secara nggak sadar itu akhirnya Kayak di kebiasaan. doktrin maksudnya tampilanmu ya jangan selengean gitu. Betul. Ya. Jadi dibiasakan walaupun kita tuh pengen pakai jeans, pengen yang sobek-sobek, cuma karena memang lingkungannya nggak ada yang kayak gitu ya. Mungkin ada satu dua. Cuma kan itu udah pengecualian lah. Tapi secara umum itu celana ya kain semua. Rapi. Dan akhirnya ke bawah nggak? Ke bawah maksudnya ke bawah sampai keluar, ke bawah. Ya minimal ini kita jadi terbiasa. Misalkan Misalkan nih, aneh ya. sekarang jadi guru kan otomatis penampilan harus rapi. Iya. Jadi kita itu nggak merasa apa ya kayak nggak nyaman. Karena dari awal memang kita sudah dibiasakan. Pakai celana kain, pakai kemeja, pakai batik gitu. Jadi nyaman-nyaman aja sekarang ya. Nanti keluar juga masih. Nah kalau keluar akhirnya karena kebiasaan akhirnya ke bawah. Minimal celana, karena celana yang buat kerja kan kain semua. Akhirnya ya kain. Ada yang ada celana kain ya. Jarang. Jeans itu jarang. Karena soalnya konotasinya orang yang bercelana kain di umur-umur ya masih 25 sampai 40. Maksudnya keluar ke mall celana kain. Ya, rapi amat Pak gitu loh. Ya kayak gitu orang sih. kondangan Iya, kan. ada konotasi kayak gitu kan. Keras nggak di gituin? Ya kerasa sih soalnya ya balik lagi karena kita terbiasa. Iya sih. Jadi mau gimana pun ya udah
udah nyaman lah. Iya. Enaknya kayak gitu, dari awal sudah dibiasakan. Lulus tahun berapa berarti pas setelah kuliah itu? Nah, kalau ngomongin lulus, itu sebenarnya terlambat ya. Kalau masuk itu kan 2009, Nah, lulus itu 2016. Jadi 7 tahun kuliah. Itu batas maksimal. mepet. Batas maksimal Udah itu kan maksimal, maksudnya nggak bisa lanjut semester berikutnya. udah nggak bisa terancam DO. Jadi 14 semester. Itu bahkan ada beberapa mata kuliah yang harus diulang 7 kali. Semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, 9, 11, 13 itu diulang. Dan mata kuliah itu adalah mata kuliah agama. Mata kuliah agama itu kan mata kuliah wajib. Dia mau nggak mau harus diambil dan harus lulus. Iya, Nah, iya. cuma pas itu tuh karena mata kuliah agama itu ada prakteknya, Heeh, dan prakteknya itu di luar kelas. heeh. Jadi kayak ada program, lupa namanya apa, pokoknya tiga SKS, tapi satu SKS itu di luar. Jadi kegiatannya itu di masjid sama ada ininya lah, petugasnya lah. Nah, petugasnya itu dari mahasiswa juga. Makanya kan kita agak meremehkan kan karena bukan dosen yang mengampu. Padahal itu salah satu syarat lulusan. Kalau program itu atau kegiatan itu nggak kita ambil, ya otomatis walaupun nilai kita penuh, misalkan PTS masuk, PAS masuk, tetap nggak bisa lulus. Nah, itu baru lulus di semester 13. Ya itu gagal gara-gara itu. Gara-gara itu. Kegiatan luar itu. Namanya tutorial atau apa kalau nggak salah itu. Jadi selama 7 tahun, itu tiap tahun itu pasti ngambil. Tapi mata kuliah intinya, maksudnya yang tentang sejarahnya sebenarnya aman. Aman semua. Aman semua. Tapi yang mata kuliah ibuhannya ini, Yang wajib malah justru agama ini yang nggak aman. iya. Gara-gara, ya bukan gara-gara agama sebenarnya. Sebenarnya lebih ke di semester, mulai semester 7, 8, 9 kan udah nggak ada matkul ya, maksudnya nggak terlalu banyak. Dulu kan diselingi sambil kerja, sambil naik gunung, sambil kegiatan di luar lah. Jadi kayak akhirnya yang harusnya kuliahnya itu diseriusin, cepet-cepet diselesain, akhirnya molor. Malah skripsi itu ngerjain sampai berarti 5 tahun. Gila. Jadi skripsi itu dari semester 7 itu udah mulai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5 tahun itu halangannya selain malas ya. Selain malas, kenapa bisa sampai 5 tahun tuh selain malas ya? Kayaknya enggak ada. Ya berarti udah malas aja ya. Kayaknya Kenapa malas. sampai 5 tahun ya? Soalnya yang tak ambil di skripsi itu bahasanya pun bukan bahasan yang berat. Maksudnya standar. Oh, Cuma memang dasarnya pertama males, yang kedua juga sudah ada kerjaan, maksudnya nyambi-nyambi kerja gitu buat nyari-nyari duit lah. Itu otomatis akhirnya kayak kebagi. fokusnya kebagi. Waktunya kebagi, fokusnya kebagi juga. Kalau selama kuliah, penasaran ya aku. Yang dipelajari sejarah terbaru itu sampai tentang apa? Kalau di sejarah itu biasanya itu 15 tahun ke belakang. 15 tahun ke belakang. Nah, misalnya ini tahun 2022. Berarti 22 dikurangi 15, berarti berapa? 2007. 2006. Apa 2007? 7. Nah, berarti 2007 ke bawah. 2007, 2006, 2005. Oh, sampai 2007 pun dipelajari di Iya, dipelajari. perkuliahan. Nah, tapi kalau untuk misalkan pandemi kemarin, kan udah lewat 2 tahun, itu belum bisa dipelajari sama sejarah. Karena kita belum tahu informasi fullnya. Biasanya tuh kayak gitu. Jadi ada 15 tahun itu dengan harapan kejadian yang terjadi 15 tahun lalu itu kita sudah banyak punya informasi yang lebih tepat, lebih valid. Lengkap lah ya. Lebih Maksudnya, lengkap. kalaupun kayak ada penyebab, penyelesaiannya gimana, akibat ke tahun ke depannya gimana. Misalkan gini, sekarang kan lagi ramai politik. Misalkan pemerintahan Jokowi, kan banyak
pro kontra. Misalkan ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang nggak setuju dengan kebijakan ini. Kalau dibahas sekarang itu kan masih belum, informasinya masih belum banyak. Iya, belum final lah. Nah, tapi bisa jadi 15 tahun ke depan itu ternyata kebijakan ini tuh menghasilkan efek seperti ini. Baru kelihatan itu berapa tahun sesudahnya. Nah, ketika sudah dapat ternyata kebijakan itu efeknya kayak gini. Nah, itu baru bisa dipelajari. Makanya dikasih spare waktu 15 tahun. Nah, 15 tahun pun itu kayaknya bukan apa ya, bukan patokan wajib atau ada teorinya tuh enggak. Cuma dulu dosen memang pernah menyampaikan tuh biasanya tuh 15 tahun. Nah, yang paling lama Ya mungkin sejak dunia ini terbentuk. Oh iya. Bahkan mungkin alam semesta terbentuk itu masih bahasanya sejarah. Maksudnya dipelajari juga. Tetap dipelajari. Jadi sejarah itu kan kita mempelajari peristiwa yang sudah lalu. Lah, terbentuknya bumi, terbentuknya alam semesta itu kan sudah lalu. Nah, itu masuk dalam bahasanya sejarah. Cuma mungkin nggak terlalu detail karena itu sudah diambil sama misalkan geografi. Geografi kan dia itu membahas tentang alam. Nah, mungkin lebih banyak ke geografi atau geologi. Kalau sejarah itu lebih ke aktivitas manusianya. Nah, makanya kalau sejarah kan ada prasejarah. Prasejarah itu sebelum sejarah. Iya. Berarti sebelum ada tulisan. Nah, itu tetap kita pelajari. Tapi yang kita pelajari itu aktivitas manusianya. Tentang manusianya. Misalkan kalau di sekolah itu kan kelas 10 itu mempelajari manusia purba. Mereka kan sejarah, ya. Belum punya tulisan. Otomatis mereka tidak pernah menuliskan aktivitas mereka. Iya. Tapi kita tetap bisa menggali dengan misalkan gini. Ada penemuan fosil misalkan. Ada penemuan alat-alat rumah tangga, kayak batu dan sebagainya. Gurunya gimana? Nah, batu itu kan nanti bentuknya beda-beda. Ada yang batunya masih kasar, ada yang batunya sudah diasah halus. Nah, itu kan bisa membedakan. Oh, kalau batunya masih kasar, berarti teknologinya itu masih rendah. Bukan masih rendah ya, masih awal. Iya. Tapi kalau batunya sudah dihaluskan, berarti teknologinya sudah berlanjut. Jadi ada evolusinya. Nah, itu yang kita pelajari di prasejarah. Walaupun tidak ditulis. Jadi kita yang dipelajari itu dari benda peninggalannya. Apa nggak pusing, Pak, itu, Pak? Maksudnya kalau zaman kita sekolah kan dibagi dari SMP ya? SMP. Sampai SMA ya? Kalau nggak salah ya. Sebenarnya kan sejarah di sekolah itu hanya pengulangan kok. Di SD itu kan dipelajari. Iya, tapi hanya permukaan, kulitnya. Di SMP sudah mulai, tapi dia juga hanya di permukaan. Di SMA pun sebenarnya sama, hanya mengulang dan juga hanya di permukaan. Cuma kalau di SMA itu lebih, kalau kurikulum yang kemarin itu 2013 itu dari prasejarah sampai ke reformasi, rentang waktunya itu. Jadi sejarah Indonesia dimulai dari prasejarah, misalkan situs Sangiran dan seterusnya, kemudian kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kemudian masa kolonial, terus masa kemerdekaan sampai reformasi. Jadi urut. Jadi ketika SMA itu kita belajar sejarahnya Indonesia dari zaman prasejarah sampai reformasi. Nah, kenapa reformasi? Karena ya reformasi itu kan 98. Iya. Sudah lewat dari 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Nah, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin dari reformasi mungkin merembet, mungkin ke eranya berarti SBY, misalkan Presiden SBY. Kan Presiden SBY itu 2004 sampai 2019. Nah, berarti semakin generasi ke sini yang dipelajari makin banyak tuh, Pak? Iya, pasti. Karena ya itu tadi, sejarah kan mempelajari yang sudah lalu. Iya sih. Semakin kita maju terus ke masa depan, bahasanya semakin banyak. Tapi mungkin lebih ke disaring peristiwa-peristiwa pentingnya aja ya, enggak? Ya jelas. Maksudnya yang akan jadi materi anak sekolah gitu ya. Ya jelas peristiwa yang penting. Dan sepanjang itu semua, selama ente belajar, yang paling buat ente menarik tentang masa yang mana? Yang menarik sih sebenarnya tergantung kitanya ya. Kita itu mau membahas yang di mana. Misalkan nih, beda-beda. Misalkan ada teman saya itu yang dia itu tertarik dengan
sejarah yang berbau mistis. Mistis kayak Nyi Roro Kidul, kemudian mistis kayak candi-candi. Iya. Nah, itu biasanya dia akan Ilmu-ilmu kanuragan. pembahasannya itu di kerajaan masa Islam. Kerajaan Mataram, Kerajaan Pajang, Demak, dan seterusnya. Oh. Di situ kan sejarah kita itu kan kalau bisa dibilang itu dalam tanda kutip agak tercampur mistis. Iya, iya. Benar. Misalkan nih kayak Nyi Roro Kidul itu kan Iya. kalau kita belajar ambilnya dari sejarah ya, itu kan sebenarnya belum bisa dibuktikan. Mm-mm. Walaupun ada yang misalkan punya pemahaman bahwa itu adalah nyata dalam dunia gaib dan seterusnya. Tapi kalau kita dari sejarah kan harus ada buktinya kan, Iya, iya. bahwa itu adalah benar-benar terjadi, tokohnya benar-benar real, kan harus ada buktinya. Iya. Makanya kita menganggap bahasan-bahasan seperti itu ya berarti masuknya ya agak susah. Iya, iya. Tapi ada banyak yang tertarik dengan bahasan itu. Ada juga yang tertarik sama sejarah kolonial. Iya, perjuangan ya berarti ya. Jadi Penjajahan. sisa-sisanya kan masih banyak tuh masa kolonial itu. Contoh paling gampang itu misalkan biasanya itu di bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Kayak kalau di Tegal itu ada Komplek Balai Kota. Di Semarang itu ada Kota Tua ya. Kota Tua. Di Jogja itu di Kota Tua Jakarta, Semarang Kota Lama. Kota Lama, kalau Jakarta Kota Tua. Di Bandung juga ada. Jogja titik nol itu ya. Jogja titik nol juga banyak bangunan peninggalan Benteng-benteng. benteng. Nah, itu kan sejarah masa kolonial. Ada yang tertarik dengan sejarah kolonial karena arsitekturnya misalkan. Oh. Ada juga yang tertarik di masa kemerdekaan. Karena itu masa-masanya heroisme lah, kepahlawanan. Misalkan perang 10 November, kemudian Palagan Ambarawa dan seterusnya. Peninggalannya itu ada banyak. Nah, itu ada juga yang senang dengan masa itu. Nah, kalau saya sih lebih ke semua masa ya, karena menarik semua ya. Menarik semua karena basicnya jadi guru. Jadi karena harus bisa menyampaikan ya. Ada tuntutan untuk bisa menyampaikan semuanya, semua masa, makanya relatif nggak ada bagian yang difavoritkan misalnya. Tapi emang susahnya jadi guru kan kita pada saat menjelaskan, kita sebagai yang narasumber lah ya berarti ya. Narasumber itu harus merasa kita memahami banget dan merasa ini menarik loh, maksudnya biar yang mendengarkan itu juga tertarik gak sih? Kalau saya sih lebih ke memancing imajinasinya anak. Soalnya gini, biar dia tertarik untuk sejarah itu kan kalau hanya sekedar dijelaskan per buku, textbook itu kan ya sangat membosankan. Karena saya juga merasakan kan dulu waktu jadi murid ketika diajarkan sejarah itu benar-benar textbook itu nggak menarik sama sekali. Tanpa fantasi, tanpa gambaran. Tapi kalau kita jelaskan ke anak dengan memancing imajinasi mereka, itu akan jadi sesuatu yang menarik. Misalkan nih, kita bahas manusia purba. Kalau secara textbook itu kan hanya Pithecanthropus, Meganthropus atau Homo sapien misalkan. Pokoknya ukuran otaknya segini, berjalannya tegak, makannya apa, berburu, babi. Kalau cuma dijelaskan kayak gitu, itu kan membosankan. Paling gitu ya. Tapi kalau imajinasinya anak itu kita bangkitkan, misalkan zaman segitu itu kondisi alamnya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin sudah ada sawah, sudah ada kebun. Kalau dulu tuh kan enggak. Ada bentuknya itu ya murni hutan. Kalau enggak hutan ya padang sabana dan seterusnya. Nah, itu imajinasi anak itu kita tingkatkan. Oh, dulu tuh kayak gini. Otomatis cara hidupnya juga beda. Akhirnya jadi berburu. Nah, berburu pun nanti ada tingkatannya. Coba kalian pikir ya, misalnya di hutan. Kalian kalau berburu itu kan berarti mengikuti hewan. Otomatis kalian hidupnya nomaden. Nah, tapi nanti kalau sudah berlangsung sekian puluh tahun, ratus tahun, bahkan ribuan tahun, ada evolusi. Yang awalnya cuma berburu,
Kemudian mereka itu mungkin merasa capek atau lelah harus mengikuti hewan terus. Akhirnya mereka mikir, oh hewan itu dari mana sih, kenapa ada? Oh, ternyata setelah diamati, oh hewan itu nanti kawin, melahirkan banyak. berkembang Akhirnya, biak. oh ternyata hewan itu bisa bertambah banyak dengan cara dikawinkan antara jantan sama betina. Nah dari situlah nanti terjadi evolusi. Peternak. Nah itu sejarah kalau diajarkan dengan cara membangkitkan imajinasinya anak, itu nanti mereka jadi, wah ternyata terjadi seperti ini karena ada hal ini kayak gitu. Jadi mereka itu kemudian menganalisis sendiri, memahami sendiri, nggak cuma dari textbook. Oh kalau masa berburu, setelah masa berburu kemudian masa bercocok tanam, setelah bercocok tanam kemudian masa pertukangan misalkan. Kalau cuma dijelaskan kayak gitu mereka nggak bisa menemukan benang merahnya. Tapi kalau imajinasinya kita bangkitkan, mereka bisa dapat benang merah, otomatis mereka paham. Jadi nggak cuma apa ya namanya ya, nggak cuma menyebutkan, tapi ente lebih ke menggambarkan dunianya. Betul. Maksudnya nggak cuma manusia purba tuh begini, tapi lebih ke manusia purba begini hidup di lingkungan yang begini, habitatnya gini, ekosistemnya gini, makanya dia hidupnya begitu. Harus kita analisis, enaknya tuh di situ. Terus misalkan itu kan kalau materinya manusia purba, kalau misalkan materinya tentang kerajaan, kalau kerajaan itu kan kita belajarnya itu dari sumber tertulis yang ada di masa itu. Nah, prasasti prasasti atau yupa atau catatan dari saudagar mana. Kalau cuma dijelaskan sesuai textbook, oh raja pertama adalah raja ini, terus kedua raja ini, ketiga raja ini, itu kan anak nggak ada gregetnya kalau belajar. Jatuhnya hafalan. Padahal kalau kita bisa bangkitkan, oh misalkan zaman Majapahit misalkan ya, itu kan ada penaklukan, bukan penaklukan, lebih ke mengekspansi wilayah sampai ke Nusantara. Kalau kita jelaskan zaman dulu itu ekspansinya pakai apa? Oh pakai perahu. Tapi perahunya bukan kayak perahu sekarang. Belum ada mesin, belum ada apa, pakainya kan tetap angin, pakai layar. Nah itu kita jelaskan. Oh yang namanya kapal dulu dari Jawa misalkan mau ke Sumatera atau Kalimantan itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu kan pakai kapal sehari 2 hari sampai. Nah tapi zaman dulu itu kan bisa berhari-hari. Dan belum tentu ngerti peta kan. Pakainya penunjuk misalkan bintang-bintang, rasi bintang dan seterusnya. Nah itu kalau kita ceritakan anak, bisa membayang, oh zaman dulu ternyata kayak gini ya, yang namanya penaklukan tuh kayak gini, berat kayak gitu. Terus bawa pasukannya, otomatis bawa pasukan ribuan itu kan butuh kapal ratusan misalkan. Mereka nanti akan membayangkan, zaman dulu berarti misalkan pas ekspansi wilayah Majapahit itu ada banyak ratusan perahu atau kapal. Otomatis mereka membayangkan, mereka tertarik. Pas cuma disebutin Majapahit ekspansi ke seluruh Nusantara, ya kan pas dengarkan, oh ya udah ekspansi. Tapi kalau pas membayangkan megahnya kapal-kapal jalan bareng, betul. Makanya kita harus satu kapal utama, seru. Makanya kita harus membangkitkan imajinasinya anak. Dan kunci untuk kita bisa belajar sejarah dengan enak, dengan nyaman, ya kita harus pakai imajinasi kita. Misalnya nih kita belajar sejarah, kalau kita hanya membaca tapi nggak mengimajinasikan, maka kita nggak akan masuk di otak. Karena yang namanya hafalan itu akan lebih cepat hilang atau pudar dibandingkan pas kita punya imajinasi sendiri tentang kejadian itu. Pas kita punya imajinasi itu mungkin bisa lebih terpatri gitu loh di ingatan. Makanya ya itu, imajinasi itu salah satu kunci. Emang kalau pengalamanku sendiri ya, misalkan kita belajar sejarah nih, ngomongin 10 November ya, Tomo. Pas kan ada videonya ya. Ada video pidatonya. Itu ya lebih berasa hari pahlawannya di situ loh yang benar-benar. Tapi kalau kita cuma baca textbook, ya kita cuma menghormati, Bung Tomo salah satu pahlawan. Tapi kalau kita lihat pidatonya, gila nih, memang perjuangan zaman dulu tuh greget kerasa gitu loh.
Terus nggak cuma itunya, kalau misalkan kita gambarkan nih, misalkan peristiwa 10 November, Heeh. kalau hanya berdasarkan textbook, Heeh. misalkan pertempuran ada di wilayah ini, wilayah ini, tapi nggak kita gambarkan kondisi di lapangannya, Nah, itu kan susah. Misalnya gini, tentara kita itu kan tahun 45, itu kan baru berdiri, iya. baru dibentuk. Heeh. Yang namanya tentara baru dibentuk, otomatis secara persenjataan mereka masih sederhana. Heeh. Itu satu. Kedua itu masalah skill, Heeh. kemampuan untuk berperang. Itu kan tentara kita dulu, itu kan nggak semuanya itu dapat pendidikan militer. Bener. Kalau yang bekasnya KNIL atau bekasnya Iya. PETA, Iya, dapat itu kan ada pendidikan iya. militer Tapi dari banyak Jepang. yang enggak kan. Tapi kan lebih banyak rakyat atau laskar yang jadi tentara yang nggak ada pengalaman pendidikan militer sama sekali. Iya, iya, Nah, iya. kita itu bisa menahan serangan tentara Inggris. Yang notabene mereka terlatih ya. Nah, itu mereka sudah terlatih, jelas. Yang kedua, persenjataan lebih lengkap. Iya. Terus mereka juga bisa pakai senjatanya. Iya, Kalau iya. kita kan mungkin pegang senjata nih, Kalaupun ngerampas dapat ngerampas. ya. Tapi kan kita nggak bisa membidik karena kita nggak pelatihan. Iya, benar. Nah, itu dengan kondisi kayak gitu, kita bisa menahan pasukan Inggris. Walaupun sebenarnya secara fakta itu kita kalah. Iya. Tapi paling nggak itu kita bisa memberikan perlawanan yang benar-benar membuat Inggris itu sampai kewalahan gitu loh. Iya, iya. Dan itu dilakukan oleh tentara yang kebagian besar itu dari rakyat, dari laskar. Iya, Nah itu kalau kita sampaikan ke anak dengan imajinasi seperti itu, nanti akan lebih mengena. Merindingnya juga terasa kenapa sampai dijadikan hari pahlawan tuh terasa betul. banget Perjuangannya dan imajinasinya. nggak cuma di Surabaya, di Bandung juga, Iya, Bandung Lautan Api, di Magelang, bahkan mungkin hampir seluruh wilayah Indonesia itu ada. Nah, 10 November itu diambil sebagai hari pahlawan, mungkin hanya diambillah satu perwakilan. Kan nggak mungkin kan kita punya hari pahlawan di setiap kejadian, makanya kita ambil kayak kita ambil 10 November sebagai bentuk menghormati perjuangan di berbagai wilayah. Iya, iya. Dan kita nggak melupakan yang ada di Medan, yang ada di Manado, itu nggak kita lupakan. Tetap kita sampaikan ke anak bahwa perjuangan itu nggak cuma di Surabaya, Iya. di hampir semua tempat itu ada. Nah, pengalaman ente kan selama ini masih kalau di bidang pendidikan, pengajaran, penyampaian sejarah itu kan medianya ya hanya di dunia pendidikan itu kan dari guru menyampaikan ke murid, menceritakan ke murid, atau mungkin misalkan guru bikin video di YouTube atau menyampaikan ke, tapi lebih ya sama kayak guru menyampaikan sejarah ke audiens ya. Mungkin dan terutama murid kan yang nonton videonya. Kalau ada nggak sih penyampaian-penyampaian lain yang menarik sepengalaman ente belajar tentang sejarah? Sebenarnya banyak. Media-medianya. Jadi sejarah itu kan kalau yang kita sadari ya misalkan, itu kita belajar sejarah itu dari sekolah misalkan, dari buku teks misalkan, itu penyampaian dari guru ke murid misalkan, atau dosen ke mahasiswanya, atau dari akademisi ke masyarakat misalkan. Padahal sebenarnya media penyampaian sejarah itu ada banyak, bahkan yang nge-pop, yang trendy itu juga banyak. Misalkan nih dalam bentuk film. Iya, film-film ya beberapa. Ada banyak film-film yang mengambil tema-tema sejarah. Atau misalkan dia itu terinspirasi dari peristiwa sejarah. Contoh nih misalkan Lord of the Ring. Lord of the Ring itu kan mengambil waktunya itu kan zaman dulu, zaman kerajaan. Ada juga misalkan apa itu serial apa? House of the Dragon sebelumnya apa ya? Game of Thrones. Game of Thrones. Nah, Game of Thrones itu kan mengambil setting zaman-zaman kerajaan, walaupun itu fiktif ya. Fantasi ya. Fantasi. Tapi ada beberapa unsur-unsur sejarah yang dimasukkan. Sebagai inspirasinya. Film ada, novel juga ada banyak. Novel yang settingnya itu mengambil sejarah. Misalkan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk.
kemudian difilmkan. Itu juga kan dia bersetting sejarah. Tapi belum tentu itu non fiksi ya untuk kejadiannya, belum tentu. Tapi mungkin ada ya, Kadang ada itu yang benar-benar nyata. mengambil inspirasi, misalkan ada tokoh nyata, tapi kemudian didramatisir dan seterusnya. Oh, Jadi ada banyak media sebenarnya. Kita belajar iya sejarah. iya benar-benar. Aku jadi ingat salah satu yang cerdik menurutku ya, film Transformer. Aku baru ingat. Nah, kalau Transformer itu dia itu mengambil setting sejarah, tapi benar-benar dia fiksi. Iya, jadi kan saya ceritanya kan fiksi banget ya masalah, tapi entah kenapa dibungkus menjadi suatu filmnya, ada kejadian-kejadian sejarah di situ kayak yang Amerika dan Uni Soviet balapan ngirim Betul, itu memang bulan. Ya, ada sejarah di di dunia situ ya. di dunia nyata memang ada perlombaan itu. Tapi kemudian disampaikan dengan cara yang lebih lebih ringan. Lebih ringan, lebih menarik. Ada salah satu juga yang ini manga dari Jepang itu One Piece. One Piece ya. Jadi One Piece itu dia itu banyak mengambil nama tokohnya itu dari tokoh sejarah. Misalkan Trafalgar Law, misalkan itu ada Marshall orangnya. the Ditch, itu ada orangnya. Kalau Marshall the Ditch kalau nggak salah Blackbird kan bajak laut terkenal ya. Dia itu memang bajak laut. Nah, dulunya itu sebenarnya awalnya itu kan dari pelaut biasa. Ada yang pelaut resmi yang dari kerajaan, ada juga yang istilahnya sebut aja pelaut yang mandiri atau independen. Independen ya. Ada yang jadi bajak laut, ada yang jadi perusuh dan seterusnya lah. Itu banyak diambil sama One Piece. One Piece itu juga mengambil setting-setting misalkan cerita Enel. Itu mengambil Pulau Jaya. Itu kan ada banyak teori dari para fansnya yang mengatakan bahwa Pulau Jaya itu adalah Irian Jaya, Papua. Terus ada lagi banyak lah ini sebelum Venice Lobby apa namanya Water Seven itu yang banyak servis kapal yang mengatakan itu terinspirasi dari Venesia. Nah di One Piece ini ternyata itu banyak fragmen-fragmen sejarah atau tokohnya atau peristiwanya itu dimasukkan ke dalam cerita. Jadi akhirnya ketika kita mengikuti One Piece itu kayak ternyata yang diambil inspirasinya dari One Piece itu ternyata ada kejadian nyata, ada tokoh nyatanya juga. Termasuk kayak misalkan benda-benda, kan tadi kota, toko. Kalau nggak salah aku ingat yang di Water Seven juga kan kereta-kereta, itu kan kalau nggak salah ada kan kereta nyatanya kayak kereta tercepat, kereta nama yang bikin kereta itu siapa sih ya? Storm atau siapa? Kayaknya tokoh-tokoh diambil dari sejarah nyata nggak sih? Banyak. Kalau One Piece itu dia si Oda ini dia itu ngambil dari berbagai sejarah-sejarah dunia misalkan atau wilayah tertentu atau negara tertentu yang kemudian diambil. Makanya ceritanya One Piece itu lebih hidup. Karena itu ya memang ada sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya, penamaannya, terus kemudian bentuk fisiknya. Walaupun pas jadi manga fisiknya ini ya, cuman apa namanya ciri-ciri tertentunya masih dipertahankan. Banyak. Misalkan di Wano dia kan mengambil setting samurai di Jepang. Nanti misalkan di mana lagi ada beda, misalkan di yang krokodil itu Arabasta dia di padang gurun itu menggambarkan Timur Tengah. Jadi si One Piece ini mengambil banyak fragmen sejarah. Nah, dengan dia ada unsur-unsur sejarahnya, itu kan kayak sejarah itu disampaikan tidak sebagai ilmu yang kaku, tapi lebih disampaikan secara ringan. Imajinatif juga sih. Itu juga bisa meningkatkan imajinasi kita. Akhirnya kita jadi penasaran, tokoh ini namanya kenapa ini ya? Ternyata setelah dicari tahu ada sejarahnya. Itu ternyata One Piece itu banyak banget. Makanya kan yang tak tahu kan nanti juga suka One Piece nih. Punya
apa ya, punya cerita-cerita menarik. Maksudnya dilihat dari sisi sejarahnya. Kalau aku kan misalkan membaca dan menonton itu kan nggak tahu latar belakangnya. Cuma Iya. oh ini diambil dari tokoh ini. Anda Ada. pernah meneliti beberapa Ada hal di banyak. situ yang sampai dalam. Oh ternyata di One Piece kayak gini, karakter nyatanya tuh kayak gini. Banyak sih. Jadi Banyak banget. ketika kita nonton One Piece itu, baca One Piece itu dari komiknya, terutama dari komik ya. Iya. Dari komiknya itu kita, ternyata sejarah itu bisa dipelajari itu dengan cara yang mengasihkan. Oh, Itu makanya dari banyak manga atau anime kayak Naruto atau Bleach atau apalah, Iya, itu yang lebih mengena di saya itu lebih ke One Piece-nya. karena rasa sejarahnya, pengarangnya itu fragmen-fragmen yang dan yang penting, menarik gitu dimasukkan. Maksudnya nggak asal comot sejarahnya, mana yang nggak terlalu menarik dimasukkan kan. Makanya Iya, itu iya. One Piece tuh menarik tuh. Menarik tuh kalau dibahas nanti. Kalau misalkan ente ambil materi nih terus kita ngobrol di episode selanjutnya, ngobrolan kita bisa gak nih biar seru, karena aku kan juga seneng One Piece kan. Bisa. Bisa ya. Nanti bisa kita bedah lah, misalkan di One Piece ada setting sejarah ini, setting di One Piece itu ternyata ada kota aslinya. Oh iya, boleh. Tokoh-tokohnya ternyata dia mengambil dari inspirasi dari tokoh nyata. Kejadiannya, ternyata ada kejadian ini dulu di sejarah. Itu banyak. Episode berikutnya, Episode berikutnya boleh bisa ya, kita boleh. Ini bahas kan itu One kayaknya Piece. udah mau sejam atau mungkin malah udah sejam ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita juga syutingnya malam nih. Iya. Saatnya balik karena udah waktunya. Mungkin kita doakan semoga Bapak Guru Azhar lancar karir, Amin. muridnya nggak banyak tingkah. Dan katanya juga lagi membangun channel YouTube untuk mendukung media pembelajaran ya di era masa kini. Betul. Semoga sukses. Nanti tak taruh linknya, jadi bisa teman-teman bantu subscribe juga. Walaupun yang subscribe channel saya juga belum seberapa, Pak. Dan untuk muridnya Pak Azhar, mohon bantuannya untuk like video ini, subscribe juga channelnya. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye semuanya.